Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, hanya Engkaulah pribadi yang mengenal setiap kami. Sebagaimana pujian yang telah kami nyanyikan, kami tidak tahu ya Tuhan, sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi biarlah melalui tahun ajaran yang baru ini Tuhan, kami memiliki pengharapan yang baru, kami memiliki iman yang baru, dan kami memiliki sukacita yang baru. Sebentar kami akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Tolong pimpin hati dan pikiran kami, untuk kami tetap fokus kepada Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, dimanapun setiap anak-anak berada, mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan mampukan hamba-Mu ya Tuhan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi suara hati Tuhan, untuk boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh waktu kami ke depan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anakku sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana pujian tadi yang sudah kita nyanyikan, kita sudah bersyukur, kita sudah bersuka cita. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak sungguh bersuka cita walaupun di dalam keterbatasan kita, di dalam kelemahan kita, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah walaupun melalui online seperti ini. Baiklah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga. Mari kita buka dalam Alkitab kita, Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut kepada inti daripada firman Tuhan, marilah kita melihat video sekilas mengenai satu hal yang akan kita lihat. Saya persilakan. Nah, pernahkah kalian melihat hal ini? Tadi kita melihat ada satu orang pengendara motor di mana dia melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, anak-anakku sekalian, menurut kalian apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Ya. Di sini kita melihat kebenaran bagi orang atau bagi pengemudi motor itu adalah dia menuruti keinginannya sendiri sehingga dapat merugikan orang lain. Padahal jelas kebenaran yang ada di dalam penggunaan kendaraan bermotor harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan. Tapi ternyata kebenaran bagi pengendara motor yang salah itu adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas tersebut. Kalau begitu apa ini maksud dengan kebenaran? Kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan satu tema, seeking God righteousness, atau melihat kebenaran Allah. Tidak sedikit orang Kristen yang menyatakan diri membela kebenaran, akan tetapi mereka gagal menunjukkan hal itu di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada yang dengan berapi-api menyuarakan kebenaran, tetapi digunakan sebagai topeng. Pada kenyataannya kehidupan mereka menyangkalinya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka justru menyangkalnya. Sangat ironi. Mereka mengaku Kristen, tetapi kelakuannya bukan kelakuan seperti orang Kristen. Mereka mengaku orang percaya, tetapi kelakuannya tidak seperti orang percaya. Sebagaimana mungkin dengan anak-anakku di rumah, kita guru-guru gak ada yang tahu. Ketika kamu melaksanakan ujian secara online, kita gak ada yang tahu. Apakah kamu menyontek?
Apakah kamu melihat Google? Apakah kamu bertanya kepada teman? Gak ada yang tahu. Tapi sebagaimana orang percaya seharusnya, selayaknya mengikuti rambu-rambu kebenaran yang ada. Itulah kebenaran Allah, akan tetapi tidak sedikit berarti banyak orang Kristen atau orang percaya yang menyatakan dirinya, mungkin melabeli dirinya Kristen, tapi kelakuannya nol. Setiap hari di Instagram, wah luar biasa. Memakai ayat-ayat firman Tuhan, kelihatan seperti indah, akan tetapi ngomongnya masih ngomong kasar. Kelakuannya masih sembrono. Nah, hal itulah yang salah. Pada bagian firman Tuhan hari ini, kita diingatkan ada dua hal terlebih dahulu. Bagaimana kita melihat kebenaran Allah. Di pasal ketiga ayat yang pertama hingga yang kedua dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang ada di atas. Bagaimana kita melihat kebenaran Allah? Yang pertama adalah kita melihat ke atas. Apa yang dimaksud dengan melihat ke atas, Pak? Yang dimaksud dengan melihat ke atas adalah kita harus menetapkan perhatian kita kepada hal-hal yang di atas. Artinya memikirkan hal-hal rohani tentang pengharapan kita di dalam Kristus. Tentang nilai-nilai kekal dan keinginan Sang Juru Selamat kita. Itulah yang dimaksud dengan melihat ke atas. Mengajarkan tentang orang percaya yang bersatu dengan Kristus. Kalau saya, kita semua orang percaya yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita tidak memikirkan lagi perkara-perkara di dunia. Kita akan fokus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara di mana apa yang menjadi kerinduan Tuhan kepada umatnya. Kepada umatnya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di sorga? Perkara-perkara itu adalah hal-hal mengenai kerajaan sorga. Kalau saya tersederhanakan, yang pertama adalah kita berpusat kepada Kristus. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, berarti pusat kita bukan keegoan kita lagi. Pusat kita bukan kedagingan kita lagi. Pusat kita adalah Kristus. Ketika kita berpusatkan kepada Kristus, berarti kita menanggalkan kedagingan kita. Sebagaimana Injil Matius berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan Allahmu, kalau engkau tidak mengasihi dirimu sendiri, lalu engkau akan mengasihi siapa? Kalau kita berpusatkan kepada diri kita, keegoisan kita, kita akan merasa nyaman bagi daging kita. Tapi kita tidak akan merasa nyaman untuk kerohanian kita. Siapa di sini yang senang bermain game? Pasti senang bermain game, bukan? Ketika kamu libur, ketika kamu ada kesempatan, mungkin curi-curi waktu, pasti kamu akan menggunakan waktu kamu dengan banyak bermain game. Dibandingkan dengan kamu mungkin membaca firman Tuhan, ketika kamu mungkin bekerja, membantu orang tua, atau mungkin hal yang lain. Tapi saya yang penting udah melakukan hal itu Pak. Saya lakukan hal itu terlebih dahulu, baru saya bisa bermain game. Kan sudah sesuai dengan aturan. Tidak masalah. Gak ada yang melarang. Akan tetapi kalau fokus kamu, tujuan hidup kamu, arah hidup kamu, sepenuhnya kamu lakukan hanya untuk bermain, tentu kamu menjadi salah. Karena kita bukan lagi memikirkan perkara-perkara di dunia. Kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Berpusatkan kepada Kristus. Kalau kita berpusatkan hanya kepada kenyamanan diri sendiri, mau sampai kapan kita menjadi warga kerajaan Allah yang benar? Mari anak-anakku, saya juga masih senang kok bermain game. Akan tapi jangan sampai merusak waktu kita, merusak lingkungan, merusak semuanya. Sampai nilai kamu mungkin rusak. Tapi biarlah kita betul-betul berpusatkan apa yang menjadi keinginan Kristus. Mari kita tanggalkan keinginan kita. Kita berpusatkan kepada Kristus. Karena dialah yang kita kasihi. Sebagaimana Allah terlebih dahulu mengasihi kita.
Nah yang kedua anak-anakku sekalian yang saya dapati setelah kita melihat ke atas, kita melihat kemana lagi Pak? Melihat ke belakang. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa artinya Pak? Kok kita malah melihat ke belakang? Arti melihat ke belakang ini bukan melihat dosa kita, bukan melihat masa lalu kita, bukan melihat pelanggaran kita, tetapi menunjuk kepada satu momen kelahiran baru. Ketika kita sudah mati terhadap dosa dan terhadap diri kita dan terhadap kedagingan kita. Dalam Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan Rasul Paulus memperluas pemikiran ini. Semuanya sudah terjadi di masa lampau ketika kita menjadi percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mati bersama dengan Kristus. Siapa di sini yang sudah percaya kepada Kristus? Kalau kalian sudah percaya kepada Kristus, ingatkah kalian ketika kalian pertama kali menangisi dosa-dosa kalian, kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kalian mengalami lahir baru. Sebagaimana cinta mula-mulamu berkobar-kobar, kau rindu untuk melayani Tuhan. Jangan sampai sekarang sudah melempem. Jangan sampai sekarang api itu sudah enggak berkobar lagi dalam hati kamu. Dan kamu pun menjadi, katakanlah seperti zombie-zombie rohani yang datang berjalan seperti hidup tapi rohanimu mati. Mari lihat ke belakang sebagaimana Allah mengasihi kamu ketika kamu mengalami lahir baru, Tuhan mencintai kamu dan kamu pun mencintai Tuhan dengan seluruh kehidupan kamu. Jangan sampai kamu lupa. Jangan sampai kamu lupa. Ketika kamu sudah melihat ke atas, lihatlah ke belakang. Bahwa kamu sudah diselamatkan. Dan ketika kamu mengalami lahir baru, kamu sudah mati bersama Kristus. Apa artinya mati bersama Kristus Pak? Kamu mati terhadap dosa kamu. Sekali lagi, melalui pembelajaran daring ini, gak ada yang tahu, gak ada yang melihat kamu bagaimana di rumah. Gurumu pun gak tahu. Tapi hanya Tuhan dan kamu sendiri yang tahu kelakuanmu. Bagaimana kamu di rumah? Apakah kamu menyontek? Apakah kamu membuka hal-hal porno? Apakah kamu membuka situs-situs yang tidak benar? Apakah kamu melawan orang tuamu? Gak ada yang tahu. Apakah kamu mengerjakan tugas-tugas kamu dibantu dengan orang tuamu? Gak ada yang tahu. Tapi ketika kamu mengingat kembali kalau kau mati bersama Kristus, maka bukan kedagingan kamu yang harus kamu tonjolkan. Ketika kamu sadar, kamu tahu, oh iya ini salah, jangan lakukan. Ketika kamu tahu dan sadar, oh ini gak benar, jangan kamu lakukan. Tetapi ingat bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Anak-anakku sekalian, banyak sekali pengalaman yang tentu membawa kita lebih percaya lagi kepada Kristus. Karena kita memiliki tanggung jawab yang besar. Karena kita memiliki kerinduan yang besar untuk lebih lagi bersama dengan Kristus. Tentu kalian tahu satu kisah di mana satu orang yang bernama Stefanus, dia harus mati martir, dia harus mati dirajam karena nama Kristus. Demi kenyamanan dirinya sendiri, tentu dia tidak akan mau mati. Tapi karena dia tahu, karena dia mati dan bangkit bersama dengan Kristus, dia menyatakan kebenaran dan dia harus mati akan hal itu. Tapi dia tidak menganggap kematian itu sebagai sebuah hal yang buruk, tetapi sebuah hal yang indah. Mengapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul dicatat, ketika dia mati dia melihat kemuliaan Allah menaungi dia. Anak-anakku sekalian, ketika kita mati atau menghadap Tuhan, siapa yang kamu rindukan untuk menjemput kamu? Apakah Kristus atau siapapun itu? Mari kita pikirkan bagaimana kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita kelak. Kita melihat ke atas, kita melihat ke belakang. Dan kita bersyukur akan hal itu bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Jangan lagi tonjolkan kedagingan kita, tapi berhati-hatilah dalam seluruh tingkah laku dan kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian, hanya Dialah pribadi yang mengenal hati kita. Hanya Dialah satu pribadi yang sungguh-sungguh
tatkala kita sedih, tatkala kita mengalami kedukaan, tatkala kita mengalami kekosongan batin dalam kehidupan kita. Berserulah kita kepada Tuhan, mencari wajahnya. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan ini sambil kita berdoa. Coba lihat kehidupanmu di masa yang lalu. Kalau kau sadar, kau penuh dengan dosa, minta ampun sama Tuhan. Kalau kau sadar saat ini, kau harus mendapatkan pengampunan, datang kepada Tuhan. Berubahlah, membutuhkan sebuah proses. Biar tangan Tuhan yang menggapainya, biar tangan Tuhan yang menjamahnya. Kita membuka lembaran yang baru saat ini, tahun ajaran yang baru. Silakan, siapa yang punya komitmen untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan, taruhlah tanganmu di dada dan berdoalah. Biar Bapak akan mendoakan kalian sambil kita nyanyikan pujian, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, dalam kehidupan kami menyadari bahwa ada hal-hal yang menjadi keterbatasan kami. Entah itu dosa kami, keraguan kami, keputusasaan kami, pengharapan kami yang tidak pasti ketika kami remaja. Tapi saat ini Tuhan, kami mau meyakinkan hati dan pikiran kami. Kami meyakinkan iman kami. Karena Tuhan sudah menolong setiap kami. Di masa-masa pembelajaran daring ini Tuhan, ajar kami bersikap jujur. Ajar kami bersikap tanggung jawab walaupun sulit menurut kedagingan kami. Tapi kami rindu, kami mau melakukannya bukan untuk diri kami sendiri, melainkan untuk Tuhan yang kami kasihi. Tuhan, tolong setiap kami agar kami berdiri dengan teguh mengiring Tuhan. Barang siapa anak-anak-Mu Tuhan saat ini yang menaruh tangannya di dada, yang mau berkomitmen Tuhan, membaharui komitmennya untuk lebih hidup lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa ya Allah, berkati dia, sertai mereka Tuhan dengan kasih-Mu ya Allah. Makasih Tuhan, biarlah ibadah tahun ajaran yang baru ini menjadi satu momen tugu peringatan, membuka hal-hal yang baru. Kami percaya ada berkat Tuhan juga yang baru yang akan Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Allah, demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan ucapkan syukur kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan jadi berkat kita semua. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bersyukur kita sudah beribadah di tahun ajaran yang baru. Bapak mengucapkan selamat, kalian sudah naik. Bagi anak-anakku kelas 7, selamat datang di SMP Kristen Kalam Kudus Kopo Permai. Bagi anak-anakku yang kelas 8, selamat juga karena kalian sudah naik dari kelas 7. Bagi anak-anakku kelas 9, selamat karena kalian sudah naik dari kelas 8. Syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan, bersama-sama dengan
jemaat Tuhan di seluruh penjuru bumi, kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kasih yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah beribadah dan Tuhan telah memimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkatilah kegiatan kami sepanjang hari ini, juga program-program kegiatan kami yang akan datang. Tuhan tolong berkati, mampukan setiap kami untuk guru-guru, untuk paskola kami Bapak Yosua, bahkan untuk seluruh rekan-rekan kami yang lain, anak-anak didik kami, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong jaga lindungi. Berkati Bapak Pemerintahan Presiden Jokowi, juga kota kami, kota Bandung, untuk gereja-gereja Tuhan juga dimanapun berada, Tuhan menyertai. Terima kasih ya Allah, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucapkan syukur kami. Amin. Ibadah selesai, anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.